Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma, kelas dari 12 IPS 1. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa untuk like and subscribe dan nyalain tombol loncengnya, oke? Oke, kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat menyebabkan ketidakadilan serta ketimpangan di berbagai bidang. Akibatnya, kehidupan sosial masyarakat menjadi kurang harmonis dan tidak rukun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Pelanggaran hak bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar kebebasan hak orang lain, sedangkan pengingkaran kewajiban adalah tindakan menghindari atau tidak mau melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap manusia sudah mempunyai porsi hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, hal ini bisa disebut perbuatan atau perilaku menyimpang. Berikut ini beberapa faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban masyarakat yang dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2019, karya Tasum dan Rani Apriani. Pertama, sikap tidak toleransi. Faktor penyebab lainnya ialah sikap tidak toleransi. Sikap ini tidak menghargai dan menghormati hak serta kewajiban orang lain. Akibatnya, muncul pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam masyarakat. 2. Adanya penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang disalahgunakan mengakibatkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Orang yang berkuasa bisa dengan bebas merebut atau melanggar hak orang lain. Mereka juga dapat melakukan pengingkaran kewajiban tanpa merasa bersalah sekalipun. 3. Rendahnya kesadaran untuk hidup berbangsa dan bernegara. Melansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, faktor ini menyebabkan timbulnya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban karena orang tersebut tidak mau menghormati hak orang lain, serta tidak melakukan kewajiban karena orang tersebut tidak mau menghormati hak orang lain, serta tidak melakukan kewajibannya dengan bertanggung jawab. Contoh pelanggaran atau pengingkaran kewajiban negara terhadap pembelaan negara adalah seorang pelajar yang tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu tugas dan kewajiban sebagai pelajar yang baik dan bahkan menimbulkan perkelahian atau kekacauan di masyarakat. Dalam hal ini, secara lebih luas, warga negara yang tidak mau tahu dengan lingkungan dan negaranya berbuat atau melakukan tindakan yang memecah belah bangsa Indonesia. Tindakan pencegahan merupakan salah satu tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban bagi warga negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari beberapa faktor, agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yuk kita simak penjelasan dari jawaban mengenai upaya pemerintahan dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban berikut ini. Pertama, penegakan supremasi hukum dan demokrasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menegakkan supremasi hukum dan juga demokrasi bagi warga negara. Pendekatan hukum dan pendekatan biologis harus dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, penegak hukum juga harus bisa memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari kekerasan yang melawan hukum. Dua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga. Pemerintah juga bisa mengupayakan dengan mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara yang juga berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban. Beberapa lembaga negara yang memiliki peran seperti lembaga tinggi negara diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga
Ombudsman RI, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selain itu, juga masih ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga negara Indonesia. Hal ini bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, jika pelayanan publik baik, warga negara akan merasa bahwa hak dan kewajiban sebagai warga negara bisa mudah terpenuhi oleh pemerintah. Tetapi, jika kualitas pelayanan publiknya kurang, maka bisa menimbulkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Keempat, meningkatkan pengawasan. Nah, dalam upaya penegakan hak dan kewajiban bagi warga negara diperlukan juga peran serta dari masyarakat dan lembaga politik lainnya. Masyarakat dan lembaga-lembaga politik ini berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban. Jadi, dengan adanya pengawasan ini bisa mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kelima, meningkatkan profesionalisme. Pemerintah juga harus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dari berbagai lembaga keamanan dan juga pertahanan negara. Hal ini dilakukan agar warga negara bisa merasakan rasa aman akan pemenuhan hak dan kewajibannya. Lembaga pertahanan dan keamanan negara juga berperan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban agar masyarakat tetap merasa aman dan damai. Keenam, meningkatkan kerjasama. Upaya yang dilakukan pemerintah lainnya yaitu meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa saling memahami dan menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan. Jadi, hak dan kewajiban warga negara bisa terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Baik, cukup sampai di sini penjelasan aku tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.